Shalom, selamat malam. Malam hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui live streaming. Baik saudara dan saya, malam hari tempat ini dapat kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa, pertolongan Tuhan dalam minggu-minggu ini yang sungguh luar biasa yang telah kami rasakan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang terbesar di hidup kami. Akan menyanyikan satu pujian karya yang terbesar, karya yang sungguh luar biasa yang memenangkan kami, memerdekakan kami sampai saat ini. Tuhan, Kau menolong kami. Tuhan, terima kasih.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku buka hati kami, buka telinga kami untuk mendengarkan firman, mendengarkan suara-Mu dengan kaya Tuhan, dan beri kami kemampuan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan menyemak Tuhan akan firman, sehingga firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Firman Tuhan boleh menguatkan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini yang kami butuhkan hanyalah Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan merendahkan diri di hadapan, senantiasa berserah kepada Engkau. Biarlah Tuhan ajar kami untuk melakukan bagian kami, biar Engkau yang berkarya atas hidup kami ya Bapa. Bapa, terima kasih, kami siap Tuhan menggunakan firman. Jamah Tuhan,
dan itu menjawab sebagai penyampaian firman hikmat dan akal itu sekiranya Tuhan kata mereka dari segi firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Shalom. Malam ini saya bersyukur kita ada karena anugerah Tuhan dan masih dalam suasana Paskah. Biar malam ini kita belajar saudara-saudara merasakan kasih Kristus yang nyata. Baik saudara, malam ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul bangkit dari kesalahan atau bangkit dari kegagalan. Saya akan ambil nats khotbah malam ini yang terdapat dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Tetapi saya hanya akan membaca ayat mulai ayat 17 dan seterusnya ya sampai ayat 24. Nanti Bapak Ibu bisa membaca seluruh topik ini di rumah saudara masing-masing. Saya akan langsung meloncat ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, saudara, perumpamaan anak yang hilang merupakan sebuah gambaran yang bukan hanya dilihat dari sudut kasih sayang seorang bapak. Ya, kita belajar bahwa anak yang hilang ini adalah seorang anak yang ya kita bisa sebut sebagai anak yang durhaka. Ya, tetapi kemudian dia sadar akan keadaannya dan cinta kasih bapaknya itu luar biasa. Walaupun si anak hilang ini jauh pergi meninggalkan bapaknya, tetapi bapaknya setiap hari merindukan kehadiran atau kedatangan anak yang hilang atau si bungsu. Ya, si bapak ini menanti dengan rindu, menanti dengan sabar dari hari ke hari, ya tanpa memandang kesalahan si anak. Ya, ini sebuah gambaran yang luar biasa dari Bapa di surga. Sebesar apapun kesalahan saudara, sebesar apapun kesalahan kita, ya, Bapa di surga tetap menanti kita, menunggu kedatangan kita untuk pulang kembali kepada Bapa. Dia merindukan kita, kasih sayang Bapa luar biasa. Dia mengasihi kita tanpa syarat, saudara. Tapi malam ini selain kita melihat kisah ini dari sisi satu yaitu kasih sayang seorang Bapa yang luar biasa, malam ini kita belajar saudara juga dari perspektif yang lain, yaitu dari perspektif si anak bungsu, si anak yang hilang, yaitu bagaimana caranya kita bisa bangkit dari kesalahan kita, bangkit dari kegagalan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan saudara? Yang pertama di ayat 17 tadi yang saya baca, ayat ini berkata begini, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan kita, bangkit dari kesalahan kita. Yang pertama, saudara, kita harus menyadari keadaan kita, menyadari kesalahan kita. Kita mau belajar introspeksi diri, kita belajar mengenali diri kita. Di manakah titik salahnya kita? Ya, saudara, menyadari keadaan, ya, harusnya kita miliki. Kalau kita ini selalu sadar akan keadaan kita, saudara, ya, maka kita akan mulai mengalami titik balik. Ya, sayangnya, saudara, kalau orang tidak menyadari keadaannya, ya, dia tidak mengerti tentang kondisinya, dia akan sulit mengalami titik balik. Kalau mungkin kita dulu punya usaha kemudian gagal, kita belajar menyadari titik balik, introspeksi. Ya, apa yang menyebabkan usaha saya gagal? Kita belajar mengenali, menyelami diri kita sendiri. Kalau kita sebagai orang Kristen mungkin kok rasa-rasanya saya tidak mengalami kebangkitan, terobosan, ya, kemenangan. Kita juga harus menyadari keadaan kita. Kita belajar introspeksi diri. Ya, di mana titik salah kita? Tanpa kita menyadari keadaan kita, kita tidak bisa berubah. Yang lebih
saudara, kadang-kadang kita lebih sadar akan kesalahan orang lain daripada kita sadar dengan kesalahan kita sendiri. Nah, malam ini kita belajar dari anak yang hilang, si bungsu ini. Ya, yang pertama, dia menyadari keadaannya dan kesalahannya. Ya, kita menyadari kesalahan yang kita buat di masa lalu. Ya, seperti si anak bungsu ini, dia sadar. Ya, ketika hartanya sudah habis dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dia jatuh miskin, bahkan dia sulit untuk makan, dia mengalami kelaparan, ya, makan dari makanan babi pun tidak diizinkan oleh majikannya, dia mengalami kesedihan, kesusahan, ya. Tetapi kita bersyukur dari ayat ini kita melihat bahwa ya, si bungsu ini kemudian bangkit dari kesalahannya, ya, dia kemudian menyadari kesalahannya. Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu, ya, kita harus menyadari akan kesalahan kita. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain, tapi kita belajar melihat kesalahan kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh si bungsu, si anak yang hilang. Ayat 18 dan 20 berkata begini, "Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadi karena aku sebagai salah seorang upahan Bapa, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia." Saudara, sadar akan kesalahan saja tentu tidak cukup untuk kita bisa bangkit dari kegagalan dan kesalahan kita. Dibutuhkan sebuah niat yang lebih kuat untuk mengubah hal yang negatif menjadi positif. Ya, jadi yang pertama kita harus sadar, yang kedua kita harus punya niat untuk melangkah, sebuah tekad untuk melangkah. Si bungsu ini bukan sekedar sadar dan kemudian berpangku tangan, tetapi yang dia lakukan adalah dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Saudara, hari ini jangan putus asa ketika saudara melakukan kesalahan dan kegagalan. Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia sudah menyediakan masa depan yang indah buat saudara, hari depan yang penuh harapan. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu saudara menghantui masa depan saudara sehingga saudara tidak bisa bangkit. Malam ini sadar akan kesalahan kita, keterpurukan kita, kegagalan kita. Yang kedua, ayo pacu diri saudara, dorong saudara untuk punya semangat untuk bangkit. Hari depan harus lebih baik dari hari yang lalu. Amin saudara. Jadi harus punya tekad, ya harus punya semangat. Motivator terbaik adalah diri kita sendiri, diri saudara sendiri. Pacu diri saudara. Ya, seperti anak yang hilang ini, dia ngomong kepada dirinya sendiri. Ya, dia berkata, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku." Bayangin, dia ngomong kepada dirinya sendiri. Ya, seberapa banyak kita sering ngomong kepada diri sendiri, motivasi diri sendiri. Ya, hai jiwaku, ayo bangkit, ayo semangat. Yang dulu mungkin loyo, patah semangat, ayo bangkit jiwaku. Ya, walaupun saudara sebut nama saudara, bangkit. Yang ketiga, kita harus bangkit dan bangun hidup yang baru. Dalam ayat 22-24 berkata, "Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Haleluya. Keadaan berubah ketika si bungsu ini, anak yang hilang, dia menyadari keadaannya, dia punya niat untuk bangkit, dan kemudian dia membangun hidup yang baru. Hari ini Bapak yang sama, Bapak di surga, dia juga punya rencana indah buat saudara. Dia ingin kita mengalami hidup yang baru, hidup yang diberkati, hidup yang berkemenangan. Ya, bayangin saudara, baju si bungsu yang tadinya lusuh, mungkin bau, diganti dengan jubah
jubah yang terbaik, bahkan dikenakan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Bahkan bapaknya saudara mengambil anak lembu tambun. Dia bersuka cita karena anak yang hilang telah ditemukan kembali. Dengan kasih dan pengampunan kita diterima, saudara. Dia percayalah sampai hari ini Bapak mengasihi saudara dan saya. Dia terima kita apa adanya, bukan karena ada apa-apanya, tapi dia terima dengan segala kekurangan, kelemahan kita, keterbatasan kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa dia Bapa yang rindu supaya kita menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Menanggalkan cara hidup yang lama, kesalahan-kesalahan di masa lalu yang lama, menanggalkan semuanya dan menatap hari esok yang penuh pengharapan dalam Kristus. Sekali lagi, kalau Bapa sudah terima kita apa adanya, mengasihi kita, jangan tengok lagi ke belakang. Jangan menengok ke belakang seperti istri Lut. Ya, sebenarnya keluarga Lut ya diselamatkan oleh Tuhan dan Tuhan punya rencana indah buat mereka. Hanya pesannya kepada keluarga Lut, jangan menengok ke belakang. Tapi sayangnya saudara istri Lut lupa. Dia menengok ke belakang karena mungkin ya di belakang dia rasa ada harta yang indah yang dia miliki, ya yang habis dibakar oleh api Tuhan. Akibatnya dia menjadi tiang darah. Saudara, malam ini mari kita sabar. Saya percaya tidak ada orang yang punya masa lalu yang baik terus. Ada kalanya kita juga naik turun. Tidak samanya kita berhasil, ada kalanya kita juga terpuruk, gagal. Tidak samanya kita selalu hidup benar, ada kalanya kita melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi malam ini kita belajar dari anak yang bungsu. 3 hal yang kita pelajari malam ini. Yang pertama, dia menyadari keadaan kesalahan. Yang kedua, dia memiliki niat untuk melangkah. Dan ketiga, bangkit dan bangun hidup yang baru. Malam ini di Minggu Paskah, masih dalam suasana Paskah ini, mari kita sama-sama bangkit. Bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi, karya terbesar dalam hidup. Refnya saja. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, oh, karya terbesar. Kami bersyukur, terima kasih buat kasih sayang Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap kami tentunya pernah mengalami kegagalan di masa lalu. Setiap kami tentunya juga mengalami kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tapi malam ini kami belajar untuk punya respon yang benar dalam menghadapi kesalahan, kegagalan, atau mungkin rasa kecewa di masa lalu. Kami tidak mau seperti Yudas Iskariot. Memang dia melakukan kesalahan dengan menjual Yesus kepada para imam-imam kepala. Tetapi penyesalannya kemudian berujung kepada bunuh diri. Saya bersyukur kami mau mencoba juga
Simon, Petrus. Dia juga melakukan kesalahan. Petrus di masa lalu dia menyangkal Yesus karena dia takut mungkin akan ditangkap kalau ketahuan dia adalah murid Yesus. Akhirnya Petrus menyangkal diri, menyangkal mengenal Yesus. Tetapi kemudian Petrus bertobat. Anak yang bungsu juga pernah melakukan kesalahan. Dia durhaka kepada bapaknya. Dia menghabiskan harta bapaknya, pergi ke tempat yang jauh. Kemudian dia jatuh miskin. Di malam ini dia belajar seperti anak yang bungsu. Kami mau belajar menyadari kesalahan kami. Kami menyadari kesalahan kami, dosa kami. Dan kami mau memiliki tekad, niat untuk bangkit. Dan kemudian kami mau mengalami hidup baru bersama Yesus. Kami percaya masa depan kami sudah disiapkan oleh Tuhan. Masa depan yang indah, gilang gemilang. Karena itu Tuhan bangkitkan iman kami, agar kami tidak dihantui oleh kesalahan masa lalu. Karena kami percaya dosa kami di masa lalu sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Oh, pengorbananmu Tuhan adalah karya terbesar, karya terindah. Karena pengorbananmu sudah membayar lunas setiap utang dosa kami. Kami bersyukur Bapa kami di sorga sangat menyayangi kami seperti Bapa yang menerima si bungsu. Demikian pula kami diterima dan dikasih oleh Bapa kami di surga. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini berkati umatmu GBI Kingdom Family Community, cepat Kingdom Family Community. Bahkan mungkin ada orang yang menyaksikan video ini, kuatkan dan teguhkan iman kami agar kami bangkit bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah malam ini yang Engkau pimpin dari awal sampai akhir. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Walaupun kami diberi beribadah di rumah masing-masing, kami percaya hadirat tetap ada di rumah kami. Dan iman kami semakin dikuatkan dan dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita saudara-saudara dan saudara terima berkat anugerah dari Tuhan. Pada akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, malam ini terimalah berkat anugerah rahmat dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus. Terimalah kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai dalam kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kedua kali menjemput kita di orang-orang yang percaya, katakan amin.